Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita akan belajar dari seekor ulat yang menjadi seekor kupu-kupu. Pertama, ketika masih menjadi ulat, ia menjadi salah satu binatang yang lemah dan kecil. Ulat bahkan merupakan makanan dari banyak binatang, sehingga ia harus berjuang untuk tidak dimakan agar dapat bertahan hidup. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam proses kehidupan tidak menutup kemungkinan bahwa ada saatnya seseorang sama seperti seekor ulat berada pada fase lemah, merasa tidak berdaya, atau kecil, merasa minder dan rendah diri, biasanya pada fase awal. Walaupun begitu, seseorang tetap harus bertahan, berusaha dan berjuang sekuat tenaga agar tidak dimakan serta bersabar, karena fase itu suatu saat akan berlalu juga. Yang kedua, selain itu, ulat juga bukan termasuk binatang yang disukai banyak orang. Ada beberapa jenis ulat yang dapat membuat orang merasa jijik hanya dengan melihatnya saja, atau juga mirip seperti ulat dalam kehidupan. Tidak ada orang yang disukai oleh semua orang. Ada orang yang tidak menyukainya. Orang yang paling baik sekalipun juga dapat mempunyai musuh atau orang yang tidak menyukainya. Pada saat tertentu, orang yang selalu merasa disukai dan mempunyai banyak teman juga dapat merasa kesepian atau ditinggalkan. Pada masa tersebut, seseorang harus tetap berjuang dan berusaha melewati hidup, karena jika dapat melewatinya, suatu saat ia akan mempunyai kesempatan berubah menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, walaupun ulat kelihatannya lemah dan tidak menarik, tetapi sebenarnya ulat mempunyai banyak kegunaan, seperti membantu penyerbukan, memberikan tanda-tanda alam, dan sebagainya. Ulat membuktikan bahwa kelihatan kecil, lemah, dan tidak menarik tidak menunjukkan bahwa mereka tidak berguna. Begitu juga dengan seseorang. Walaupun seseorang kelihatan lemah dan tidak menarik, bukan berarti orang tersebut tidak berguna atau tidak punya talenta. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, jadi jangan menilai orang dari luarnya saja. Ketika seseorang merasa dirinya lemah dan tidak berdaya, orang tersebut juga tetap harus berusaha untuk bisa menggunakan dan mengembangkan sesuatu kelebihan yang ada dalam dirinya dengan baik. Yang keempat, ulat harus menjadi kepompong terlebih dahulu sebelum menjadi kupu-kupu. Proses tersebut mengajarkan bahwa jika ingin berkembang dan menjadi lebih baik, serta bisa mencapai tujuan hidup dan impiannya, setiap orang pasti dan harus mau berubah. Selain itu, setiap orang harus melewati proses hidupnya sesuai urutan atau secara bertahap dengan baik, baru dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, jika menjadi kepompong, ulat menyendiri dan mengasingkan diri dari kehidupan di luar. Hal tersebut mengajarkan bahwa dalam kehidupan, ada saatnya seseorang harus beristirahat sejenak. Jika seseorang sudah capek atau mencapai tahap dan waktu tertentu, orang tersebut perlu untuk menyepi terlebih dahulu. Menyepi bukan berarti kalah atau menyerah. Ada kalanya itu justru merupakan tahap yang harus dilewati untuk dapat naik ke tahapan jenjang berikutnya. 6. Kepompong terlihat tidak melakukan hal apapun yang berarti, padahal ia tetap berproses di dalam kepompong tersebut. Ia juga tetap menjadi kepompong sampai waktu tertentu. Jika ada orang lain yang membuka kepompong sebelum waktunya, maka kepompong tersebut bisa saja tidak menjadi kupu-kupu, atau menjadi kupu-kupu namun dia cacat. Dalam kehidupan, ketika seseorang memilih untuk menyepi sejenak, terlebih seolah-olah orang tersebut menghabiskan atau membuang-buang waktunya, padahal selama proses menyepi tersebut, seseorang tetap menjalani prosesnya untuk menjadi kupu-kupu. Bisa saja proses tersebut merupakan proses refleksi untuk dapat memperbaiki diri sehingga bisa melangkah ke tingkat selanjutnya, atau proses lainnya yang memang diperlukan untuk menjalani proses selanjutnya. Selain itu, kepompong tersebut juga mengajarkan seseorang untuk sabar dan penuh ikhlas. Ketujuh, jika sudah melewati semua prosesnya dan sudah waktunya tiba, barulah kepompong tersebut akan menjadi kupu-kupu. Setiap orang harus melewati setiap prosesnya dengan bertahap. Proses kehidupan kupu-kupu rumit dan berbeda dari binatang lain. Begitu juga dengan kehidupan seseorang. Proses seseorang berbeda dan unik satu sama lainnya. Walaupun begitu, seseorang tetap harus berjuang dan bersabar dengan penuh ikhlas. Ulat yang kecil dan terlihat lemah saja ternyata mempunyai masa depan untuk menjadi kupu-kupu.
Ulat juga memperlihatkan walaupun ia kecil dan lemah, tetapi ia harus dan bisa melewati setiap proses kehidupannya yang lama dan begitu rumit. Apalagi kita sebagai manusia pasti lebih bisa melewati semua proses dalam hidupnya untuk menjadi kupu-kupu. Demikian yang saya bisa bagikan. Salam luar biasa, super dahsyat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.